Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya dengan NIM 221080200052 dari program studi perbankan syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kelompok dalam organisasi. Yang pertama yaitu mengenai kelompok. Dalam organisasi, kelompok dapat dikatakan sebagai gabungan antara individu dengan individu lain yang saling berinteraksi dan memiliki tujuan-tujuan yang sama yang akan diwujudkan. Menurut para ahli, yang pertama Syarif menjelaskan bahwa adalah kelompok adalah unit sosial yang terdiri dari dua atau lebih individu yang saling berinteraksi secara teratur dan intensif. Dalam kelompok tersebut terdapat pembagian tugas, struktur, dan norma-norma yang sesuai dengan kelompok tersebut. Lalu menurut sosiologi, kelompok adalah kumpulan orang yang memiliki interaksi yang teratur dan terorganisir, serta memiliki kesadaran diri sebagai anggota kelompok. Lalu Asana juga menjelaskan bahwa kelompok adalah kumpulan orang yang mengkoordinasikan upaya mereka secara bersama-sama. Lalu klasifikasi kelompok. Klasifikasi kelompok dibagi menjadi dua, yaitu formal dan informal. Yang formal yaitu memiliki struktur organisasi, memiliki tugas dan pekerjaan yang jelas di setiap bagiannya, dan perilakunya diarahkan untuk mencapai sasaran organisasi. Yang informal yaitu tidak memiliki struktur organisasi dan muncul karena adanya interaksi sosial, dapat mempengaruhi individu dan kinerja pada anggota kelompok tersebut. Lalu yaitu terdapat tahap pembentukan kelompok. Jadi tahap pembentukan kelompok itu terdapat 5 bagian. Yang pertama yaitu ada pembentukan. Pada tahap ini yaitu anggota kelompok mulai mengenal satu sama lain dan membangun dasar hubungan. Yaitu pada bagian ini anggota kelompok saling berkenalan dan saling mengenal anggota yang lainnya. Lalu terdapat pertentangan. Pertentangan yaitu merupakan tahap memulainya untuk melakukan kegiatan atau hal yang sudah direncanakan sebelumnya. Pada tahap ini biasanya konflik dan ketegangan akan mulai muncul karena perbedaan pendapat dan gaya kerja. Lalu yang ketiga yaitu terdapat persatuan. Pada tahap ini yaitu seluruh anggota kelompok bersatu dan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat yaitu terdapat kinerja. Pada tahap ini, kelompok bekerja dengan penuh semangat dan fokus pada pencapaian tujuan. Kelompok mampu menyelesaikan masalah dengan cara yang efektif. Biasanya pada kelompok dibagi menjadi beberapa bagian atau beberapa divisi dalam tim tersebut untuk mencapai tujuannya masing-masing. Dan pada intinya yaitu seluruh gabungan divisi tersebut bersatu untuk mencapai tujuan bersamanya dalam kelompok. Lalu terdapat pembubaran. Pada tahap ini, kelompok menyelesaikan tugasnya dan mempersiapkan diri untuk pembubaran. Kelompok menyelesaikan pekerjaan mereka dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Anggota kelompok mengevaluasi kinerja kelompok dan pengalaman mereka. Lalu kelompok akan merayakan pencapaian mereka dan mengakhiri hubungan formal pada kelompok tersebut. Selanjutnya yaitu terdapat norma kelompok. Norma merupakan standar perilaku yang dapat diterima dalam kelompok dan dapat ditaati oleh masing-masing kelompok. Di dalam kelompok biasanya terdapat norma-norma yang tidak tertulis atau tidak dikatakan, yaitu seperti norma kinerja, norma penampilan, norma tata sosial, dan norma alokasi sumber daya. Norma memiliki fungsi yang pertama yaitu mengatur perilaku anggota pada kelompok, menciptakan ketertiban dan keadilan dalam kelompok. Yang ketiga, membantu mencapai tujuan bersama. Yang keempat, menjadi dasar untuk memberikan sanksi pada anggota yang melanggar aturan pada kelompok tersebut.
Dan yang terakhir yaitu norma berfungsi sebagai menghormati kebebasan individu dengan menjaga keseimbangan antara kebebasan dengan kepentingan bersama. Pada kelompok terdapat teknik pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu berinteraksi dengan kelompok. Pada tahap ini yaitu seluruh anggota kelompok bergabung dan kumpul bersama untuk saling berinteraksi untuk mengambil suatu keputusan. Yang kedua yaitu brainstorming. Pada tahap ini seluruh ide dari anggota digabungkan menjadi satu untuk mencapai kesimpulan. Yang ketiga yaitu curah pendapat. Pada tahap ini anggota saling mengucurkan ide-ide yang ada pada pikiran mereka. Lalu yang terakhir yaitu menggabungkan ide. Pada tahap ini seluruh masukan dan usulan dari anggota kelompok digabungkan menjadi satu untuk mencapai sebuah kesimpulan dan kesepakatan bersama. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.